Halo teman-teman Bindusian semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Angelia Christine Jantono dan hari ini kita tetap ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Taris Arifah dan hari ini kita juga akan membahas tentang lomba tadi. Kalau misalnya kalian udah ikut di sesi pertama, kita akan membahas tentang lomba KTNG Sangsang dengan Kak Taris Arifah sebagai pemenang ketiga dan bersama dengan teman-temannya. Oke, paling mungkin Kak Taris Arifah boleh mempersilakan untuk memperkenalkan diri lagi ya Kak Taris ya. Oke, halo semuanya. Aku Taris, Arifah Ibrahim. Biasa aku dipanggil Taris, dan aku adalah Bindusian 2024, jurusan Sistem Informasi Region Kemanggisan yang sekarang lagi semester 5 nih. Oke, thank you Kak Taris untuk waktunya dan kesempatannya Kak Taris ya. Oke, jadi tanpa lama-lama nih kita mulai aja ya Kak Taris. Nah, karena tadi aku udah mention tentang KTNG Sangsang Competition, nah kira-kira Kak Taris, KTNG Competition itu kompetisi apa ya Kak ya? Sama mungkin boleh dijelaskan nih dari awal sampai akhirnya itu Kakak ngapain aja dengan tim Kakak? Oke, jadi untuk lomba kali ini tuh KTNJ Sangsang ya, dia itu startup idea competition, jadi dia beda sama prototype yang kayak tadi ya, prototype design, yaitu lebih ke gimana sih kita munculin ide dalam bentuk startup yang temanya itu untuk mendigitalisasikan UMKM. Nah, jadi untuk lombanya sendiri, pertama itu tuh kita bakal submisi pendaftaran, tapi untuk pendaftarannya sendiri kita bakal sekalian ajuin proposal kita sebagai syarat kita bakal lanjut ke langsung ke final top 10-nya atau enggak. Nah, setelah itu ternyata tim aku dapat kesempatan untuk lanjut sebagai salah satu finalisnya ya top 10-nya. Dan habis itu kita ikut rangkaian wajibnya yaitu kelas inkubasi onsite. Nah, kelas inkubasi onsite-nya itu diadakan di universitas yang lokasinya itu di Jakarta Timur. Jadi kita harus ngadain kalau nggak salah sebanyak 2 hari, 2 hari plus 1 harinya itu presentasi finalnya. Dan di situ kita bakal belajar kayak gimana sih cara kita ngerealisasiin proposal bisnis kita tadi gitu. Nah, habis itu baru deh langsung presentasi final di depan jurinya secara onsite. Begitu ya, Kak. Untuk temanya sendiri, apakah ada nih, Kak, untuk kompetisi KTNG Sangsang ini, Kak? Kalau temanya sih tadi singkatnya itu digitalisasi UMKM sih. Jadi kita harus bikin ide yang berkaitan sama tema itu. Hmm, Sejauh ini berarti untuk lombanya, Kakak berarti harus sampai ke tahap prototyping dan lain-lainnya, Kak. Nah, kira-kira dalam mempersiapkan perlombaannya nih, apakah Kakak punya kendala dengan tim Kakak atau gimana tuh, Kak? Kendalanya sih mungkin karena bukan pertama kali sih, tapi kan lomba onsite ya, biasanya lebih banyak ikut yang virtual. Nah, itu kan sensasinya sendiri udah beda ya. Kita harus ada kelas inkubasinya dulu, terus harus siapin presentasi onsite. Jadi mungkin kendala itu nervousnya sih, karena kan kalau virtual mungkin masih bisa jaga-jaga, oh last minute nih gabungnya. Tapi kalau misalnya onsite itu kan harus dari pagi ya siap-siapnya. Jadi paling kendalanya itu di waktu sih. Kalau onsite itu makan waktu lebih banyak daripada virtual. Tuh. Oh, gitu. Jadi ini merupakan lomba pertama Kakak yang dilakukan secara onsite ya, Kak ya? Untuk yang ini sih kedua, tapi ini skalanya lebih besar sih dari yang pertama. Oh gitu. Oke, oke. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk mengikuti lomba KTNG Sangsang ini? Kalau tertarik sih karena onsite ya sih sebenarnya. Penasaran aja karena belum pernah kan. Terus juga kuliah selama ini mayoritas tuh kelasnya online. Jadi belum pernah tuh ngerasain kayak presentasi depan dosen atau mungkin presentasi depan juri secara langsung. Sedangkan kan nanti kalau kita kerja atau mungkin kalau kita sidang skripsi ya, itu kan kita onsite ya presentasinya. Ya Jadi betul. belum pernah punya pengalaman sama sekali nih. Nah, mungkin lebih ke kepo penasaran aja. Pengalaman pitching onsite tuh kayak gimana sih kayak gitu. Gitu. Kira-kira nih Kak, kalau dari lomba-lomba yang pernah Kakak ikutin, kira-kira lebih seru atau lebih menegangkan itu yang online apa yang onsite nih? Kalau dari Kakak Kalau sendiri. menegangkan pastinya onsite sih, beda adrenalinnya. Lebih tegang aja gitu. Mm-mm. Hmm. Tapi kalau di prefer mungkin onsite ya Kak ya, karena kan kalau onsite kan kita langsung face to face, langsung ketemu dengan jurinya dan lain-lain, dan juga kita langsung berinteraksi gitu lah ya. Jadi kayak kerasanya Betul. tuh lebih feel-nya tuh lebih gimana gitu ya kayak harusnya ya. Iya, betul. Oke, Setuju sih. setuju ya. Oke, kira-kira Kak dalam mengikuti perlombaan yang mungkin onsite gitu, kira-kira ketika Kakak mengikuti lomba KTNG Sangseng, ada nggak sih kendala yang harus disiapin gitu, kalau misalnya untuk onsite gitu? Kan beda dengan online gitu ya.
Kalau persiapan sih pastinya beda ya. Kalau virtual kan kita tinggal buka laptop sama siapin koneksi yang bagus ya. Tapi kalau Mm-mm. onsite kita harus siapin mental sama fisik juga sih. Kenapa? Karena kan tegangnya tadi dapat dari segi mentalnya, terus juga persiapan fisiknya tuh harus fit, nggak boleh sampai kehujanan atau istilahnya nggak boleh sampai kayak ada sakit gitu ya. Karena kan kalau onsite kalau sakit tuh langsung kelihatan dan bahkan di era pandemi ini ada gejala sedikit bisa-bisa dianggapnya tuh lagi kena COVID. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Paling gitu sih, siapin mental sama fisiknya 2 kali lebih dahsyat dari kalau lomba virtual. Gitu. Kira-kira sebelum Kakak mengikuti lomba ini, ada training nggak sih yang diberikan atau Kakak mungkin mengikuti kelas tambahan atau apa gitu? Atau mungkin bimbingan dari dosen dan lain-lain gitu, Kak? Oke, jadi karena aku bagian dari Laboratorium Sistem Informasi ya, Lab Siswo, jadi aku sama teman-teman aku juga kan ada yang asap sama yang study club. Nah, kita itu dapat bimbingan dari kakak pembinanya sama dari dosen pembimbing kita. Nah, itu juga kita dibantu evaluasi sih dari segi analisis yang kita rancang nih idenya masih ada kekurangan nggak atau mungkin kemungkinan Q&A yang akan diajukan sama jurinya. Nah, itu dibantu banget sih. Dan juga dari KTNG Sangsangnya sendiri itu diadakan inkubasi, kelas inkubasi. Dari segi marketing, terus juga dari segi financial, atau mungkin dari segi digitalisasinya sendiri. Jadi kita dapat banyak banget insight yang bisa kita apply buat presentasi kita di finalnya. Hmm, jadi dari lab-nya sendiri itu juga sebenarnya juga mensupport ya bagi teman-teman yang mungkin ingin mengikuti lomba, tapi nggak tahu nih mungkin startnya dari mana atau persiapannya dari mana. Rupanya dari lab juga pasti akan membantu dan juga memberikan sebisa mungkin lah ya apa yang bisa dibantu gitu ya. Oke, Betul. menurut kakak nih dari KTNG Sang-Sang Competition ini kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kakak petik untuk lomba kali ini? Kalau pelajaran, tetap sih kunci nomor satu, kayak kerja keras tuh nggak pernah bohong ya. Karena ternyata, Mm-mm. kan level lombanya tuh nationwide ya, dan ternyata banyak banget orang-orang dari universitas luar pulau atau luar kota nih, ada dari Bandung, dari Bali, dan mereka tuh sampai sewa hotel sendiri buat ikut kelas inkubasi sama presentasi onsite-nya. Dan, banyak juga kan teman-teman yang idenya ternyata walaupun aku belum tahu nih mereka siapa, belum kenal, tapi ternyata ide mereka tuh keren banget. Jadi menurut aku, pelajaran yang aku dapat dari sini tuh kerja keras nggak pernah bohong sih. Gitu. Oke, oke. Jadi selain kerja keras itu rupanya bisa setidaknya mungkin melihat dunia luar ya. Kayak misalnya di sini itu kita tuh mungkin lombanya ya mungkin itu dengan itu orangnya. Tapi kalau kita lombanya dalam skala yang lebih luas itu kita bisa tahu kira-kira pemikiran dan ide-ide orang lain di luar itu rupanya ada yang wow, ada yang lebih lebih dari kita gitu. Dan itu bisa jadi pelajaran ya kayak ya kurang lebih. Betul. Oke, Kak. Nah, kira-kira nih Kak, karena Kakak mengikuti banyak lomba kan ya. Kira-kira dengan mengikuti lomba ini apakah ada pengaruhnya untuk masa depan Kakak nanti kira-kira? Kalau pengaruh yang paling berdampak sih ya, itu Hmm. banyak sih dari banyak segi ya, ada soft skill, ada hard skill, karena aku jadi lebih berani untuk berkomunikasi sama orang, terus juga untuk istilahnya public speaking-nya juga lebih meningkat. Karena kan kalau lomba itu kita depan juri ya, jurinya juga bisa jadi dosen atau petinggi perusahaan. Itu dampak yang aku jadi rasakan sih, lebih confident, lebih percaya diri. Kalau aku tuh ternyata punya kemampuan loh yang ternyata bisa aku pakai buat ningkatin lagi jenjang karir aku kayak gitu. Terus juga tadi yang aku bilang, aku ngejar ini tuh sebenarnya pertama sertifikasinya sih. Karena kan kalau nggak ambil course, dari mana lagi sih aku dapat sertifikasi? Jadi aku mikir dari lomba. Buat belajar technical skills-nya juga, biar nanti kalau di kerjaan tuh nggak kagok gitu ngejalaninnya. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kakak memang mengikuti lomba ini udah ada tujuan, udah ada purpose-nya buat nanti ke depan. Mungkin berkarir akan dibutuhkan ya seperti sertifikasi dan lain-lain gitu ketika kakak mengikuti lomba gitu ya. Betul ya kak ya? Iya, Oh, betul. oke oke. Nah, kira-kira nih Kak, ini pertanyaan terakhir deh. Sebagai mahasiswa yang berprestasi nih di bidang lomba-lomba gitu ya, kira-kira Kakak bisa nggak sih memberikan mungkin sepatah atau dua kata bagi para binusian atau teman-teman lainnya sebagai penyemangat bagi mereka gitu untuk mungkin bagi mereka yang masih takut atau yang masih belum memiliki pemikiran untuk ikut lomba gitu Kak. Kalau dari aku sendiri sih, aku pribadi ya, mungkin mau ngasih pesan untuk jangan pernah takut nyoba sih. Kayak
kalau kalian udah takut duluan nih, kalian nggak dapat apa-apa sih kalau dari aku. Karena jujur aku juga pertama kali nih nyoba banyak hal kayak gini, kayak aktif, terus kayak ikut partisipasi lomba, itu aku pertama kali. Dan menurut aku ya, itu lebih mending nih kita, istilahnya menyesal karena gagal daripada menyesal karena nggak nyoba sama sekali. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu kayak kita ada achievement apa sih ternyata yang bisa kita capai, kayak gitu sih. Oke. Wah, keren sekali nih kata-kata dari Kak Taris. Oke, karena waktu kita sampai di sini, jadi untuk sesi kali ini sayang sekali kita harus sampai di sini ya teman-teman ya. Sebelumnya thank you juga untuk Kak Taris Arifa yang sudah memberikan insight, yang sudah memberikan sharing session, sharing pengalaman Kak Taris dengan kita ya. Semoga dengan apa yang di-sharingkan Kak Taris tadi juga bisa menjadi suatu inspirasi bagi teman-teman nanti untuk memikirkan ke depannya, memikirkan karir kalian, dan juga apa sih keuntungan dari lomba itu di dalam karir kalian untuk nantinya. Dan itu banyak sekali teman-teman. Jadi jangan takut dan coba aja. Kalau misalnya teman-teman memang ingin mengeksplor dan juga untuk melihat dunia luar itu, mengikuti lomba itu merupakan salah satu wadah bagi kalian untuk berkembang gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf apabila kami ada memiliki kesalahan kata. Sekian teman-teman dan sampai jumpa untuk di sesi berikutnya. Have a nice day teman-teman.